Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi. Hadis ke-15. Qala al-muallif wa qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Min khisalil iman al-qaulul hasani wa ri'ayatu haqqid dhaifi wal jari. Ini judulnya, sebahagian dari perkara-perkara iman. Sebahagian dari perkara-perkara yang menyangkut keimanan itu qaulul hasanu, perkataan yang baik, wa ri'ayatu haqqid dhaifi, menjaga hak tamu, wal jari, dan hak tetangga. Ini judulnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang ada ia itu beriman ia dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata ia akan yang baik, au liyasmut, atau hendak diam ia. Nah, caranya nanti ya. Orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, aturannya dia selalu berkata baik atau diam. Dua pilihan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang ada ia itu beriman ia dengan Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendak memuliakan ia akan tetangganya. Bagaimana cara memuliakan tetangga nanti di depan. Wa man kana yu'minu billah, barang siapa yang ada yaitu beriman ia dengan Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendak memuliakan ia akan tamunya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Al hadisu akhrajahul Bukhari fil adab. Bermula ini hadis itu mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dalam adab. Jadi hadis ini kalau kita lihat ada dalam kitab Adabul Mufrad juga. Ada dalam kitab Adabul Mufrad, kitabnya Imam Bukhari. Dalam bab man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yu'zi jarah. Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam bab imam, dalam bab iman. Judulnya di sana al-hasu ala ikramil jari wa dhaifi wa luzumi sumti illa anil khair. Nah, ini enggak terlalu ini langsung ahamiyatun. Yang penting dari hadis ini apa? Qala Ibnu Hajarin, berkatalah oleh Ibnu Hajar, so, Qala Ibnu Hajarin, berkatalah oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala fi syarhihi, dalam syarahnya Ibnu Hajar li sahihil Bukhari, bagi Sahih Bukhari. Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Bukhari apa katanya? Wa hadza min jawami'il kalim. Bermula ini hadis itu sebagian dari jawami'il kalim, dari kelengkapan-kelengkapannya kalimat Nabi. Udah banyak ini di belakang. Salah satu nama Nabi itu Jawami'ul Kalim. Lengkap bahasa Nabi. Bahasa Nabi padat, ringkas, tapi faedahnya banyak banget. Salah satunya terwujud dalam hadis ini. Wa qad ishtamala al-hadisu ala umurin salasatin. Dan sungguh mencakupi oleh hadis kepada tiga perkara. Kepada perkara yang tiga. Sungguh mencakupi oleh hadis kepada perkara yang tiga. Dalam hadis ini ada tiga perkara penting. Tajma'u makarimal akhlaqil fi'liyati wal qauliyati. Yang mencakupi ianya tiga perkara tadi akan kemuliaan akhlak yang berkaitan dengan perbuatan, akhlak fi'liyah, wal qauliyah, dan akhlak yang berkaitan dengan perkataan. Kan kita dianjurkan bukan hanya baik dalam berkata-kata, juga baik dalam berbuat kan. Ini semua ada dalam hadis ini. Dan juga wandur maja'a fi ahabbiyatil hadis salisa asyara. Perhatikan olehmu akan apa yang telah datang ya dalam pentingnya hadis yang ke-13. Jadi hadis ke-14 ini atau hadis ke-15 ini sangat berkaitan dengan hadis yang ke-13 juga. Dulu di sono kan tidak sempurna iman seseorang kalau nggak salah ya.
hingga kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita kan. Ini diantaranya nanti berkata baik, jangan berkata buruk yang bisa merusak orang lain. Memuliakan tamu juga, memuliakan tetangga juga. Lugatul hadis, ini bahasa hadis, lugat hadis. Mangkana yu'minu tadi kan, barang siapa yang ada yaitu beriman. Apa makna beriman di sini? Ai iman al kamil. Barang siapa yang beriman ya maknanya iman al kamil akan iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Karena pada dasarnya iman itu ya yang penting kita percaya kepada Allah, kepada Rasul kan. Itu sudah dianggap beriman. Tapi ini iman-iman yang sempurna. Iman al kamil al munjia min azabillah. Iman yang sempurna, iman yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Wal musila, iman yang bisa menyampaikan ila ridwane, kepada keridhaan Allah. Nah, itu maksud mangkana yu'minu billah di sini iman kamil. Wa aslul iman ni atas wal iz'an, dan bermula asal iman itu membenarkan dan tunduk. Pada dasarnya kalau kita yakin dengan hati Allah itu ada, ya rukun iman lah kepada itu sudah ada iman kita. Cuma belum sempurna karena cabang iman itu banyak. Makin banyak yang kita lakukan makin sempurna iman kita. Wal yaumil akhir, tadi dalam hadis ada yaumil akhir, maknanya yaumil kiamah, hari akhir itu hari kiamat. Hari kiamat, hari terakhir. Habis itu nggak ada hari lagi. Karena udah nggak ada matahari. Bahwa waktul jazai alal amal. Dianya hari kiamat itu hari balasan. Atau waktul jazai, waktu balasan atas amal-amal. Mangkana yu'minu billah faliyakul khairan aw liyasmut. Smut. Apa mana smut? Yaskutu, diam ia. Fal yukrim jarah. Maka hendak memuliakan ia akan tetangganya. Apa maknanya? Yuhasil lahul khairah. Menghasilkan ia untuk tetangga akan kebaikan. Lakukan hal-hal yang membawa kebaikan kepada tetangga. Itu diantara makna memuliakan tetangga. Wa yakuffa anhul adza wasyarra, menahan ia dari tetangga akan adza, akan apapun yang bisa menyakiti, wasyarra, dan akan keburukan. Dia berusaha menghindari jangan sampai ada keburukan yang menimpa tetangga kita. Tetangga menderita karena kita. Itu maknanya fal yukrim jarah. Kemudian fal yukrim dhaifah. Hendak memuliakan ia akan tamunya. Makna yuqaddim lahul kira, menghidangkan ia untuk tamu akan kira. Makna kira itu makanan. Bahwa ta'amud dhaifi wa nahu. Dianya kira itu makanan tamu dan seumpamanya makanan. Jadi kira ini sesuatu yang kita hidangkan untuk tamu. Bisa makanan, bisa minuman ya. Jadi fal yukrim dhaifah, hendak memuliakan ia akan tamunya. Makna yuqaddim lahul kira. Dia menghidangkan untuk tamunya makanan, minuman. Jangan kita biarkan tamu kita kelaparan ya. Walaupun dia datang udah lewat jadwal makan. Ya, kita beri dia makanan dan minum. Siapa tahu tamu belum makan. Wa yuhsinu ilaihi, dan berbuat baik ya kepadanya tamu. Itu makna memuliakan tamu, berbuat baik. Tapi tentunya tamu itu kan ada batasannya. Ada hari-hari yang ditentukan nanti di penjelasan hadisnya. Wa yuhsinu ilaihi, berbuat baik ya kepadanya tamu. Dah. Sekarang fiqhul hadis wa ma yursyidu ilaihi. Pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya sesuatu. Apa sih yang bisa kita pahami dari hadis Nabi ini? Ya. Satu, al-insanu wa alaqatuhu bil mujtama'i. Yang satu yaitu manusia dan hubungan manusia dengan masyarakat. Beliau pengen menjelaskan di sini bahwa manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri, nggak mungkin ya. Memang manusia itu diciptakan untuk hidup berkelompok, untuk hidup bermasyarakat. Ya'ishul insanu fi hadhihi dunya ma'an nas. Hidup oleh manusia dalam ini dunia bersama manusia. Wa taqumu bainahu wa bainahum 'alaqatun wartibatun. Dan terjadi antara manusia dan manusia, terjadi antara seseorang dan antara mereka manusia, oleh apa terjadi alaqatun, oleh hubungan-hubungan, wartibatun, ikatan-ikatan. Manusia hidup di dunia ini bersama manusia lain, pasti ada hubungan ikatan. Ikatan dagang, ikatan bisnis, ikatan perkawinan, ikatan macam-macam lah. Ya, murid dan guru kan, ikatan persahabatan, semua ada ikatannya. Wahwa yahtajuhum, dan dianya si insan itu perlu ia kepada manusia. Wahum yahtajuna ilaih, dan mereka manusia juga mereka perlu kepadanya si insan. Saling memerlukan dalam hidup.
Wal Islamu yahrusu ala an takuna hadhil alaqatu bainahum ala asasin salimin wa manhajin qawiyyin. Formula Islam itu menginginkan ya kepada bahwa adalah ini hubungan di antara mereka itu atas pondasi yang aman, yang selamat, wa manhajin kawin dan di atas metode yang lurus. Ya, Islam itu menginginkan bahwa adalah hubungan tadi, hubungan seseorang manusia dengan manusia lain. Islam pengen hubungan itu dibangun di atas ala asasin salim, di atas fondasi yang selamat, di atas manhaj yang lurus, ada aturannya. Jadi hubungan itu baru terwujud. Wazalika yatahaqqaqu 'indama yukrimu ba'dhum ba'dhan. Bermula demikian hubungan tadi baru terwujud. Bermula demikian itu yatahaqqaqu. Terwujud ia indama ketika yukrimu, ketika memuliakan oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Wa yaltadimu kullun minhum al-akharina adabal muamalah dan menjaga oleh setiap orang dari mereka bersama yang lain akan adab-adab pergaulan. Wa hasnal muasyarah dan bagusnya bergaul. Mingkala menjamil dari ucapan yang bagus, wajiwarin karimen dari bertetanggaan yang mulia, wadiyafatin laikah dari jamuan yang layak. Nah, panjang beliau syarahnya. Bagaimana cara memaknai? Ulang lagi. Wal Islamu dan Islam itu ya harusu. Kepengen ianya Islam ala antakuna bahwa adalah ini hubungan tadi di antara mereka manusia itu ala asasin salim. Di atas dasar yang selamat, wamanhajin kawin di atas aturan yang lurus. Wadzalika bermula demikian. Itu tidak yatahaqqaqu. Terwujud ianya demikian. Indama ketika yukrimu ba'du memuliakan oleh sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Kalau saling memuliakan kan baru terwujud perdamaian. Kalau enggak mana bisa kan? Wa yaltazimu kullun minhum dan menjaga oleh tiap-tiap dari mereka bersama yang lain ada bal muamalah, ada muamalah husnal muasyarah, bagusnya pergaulan. Mengkala menjamilin dari ucapan yang indah, wajiwarin karim dari bertetanggaan atau kedekatan yang mulia, bertetanggaan yang mulia. Wadiyafatin laikah jamuan yang pantas. Nah itu. Kalau semua orang memuliakan orang lain, semua menjaga adabnya. Kalau ada tamu kita muliakan kan. Orang bertamu ke rumah kita, kita muliakan. Kita bertamu ke rumah orang, orang memuliakan kita kan jadi baik hubungannya. Nah ini. Wahada mahassana alaihi Rasulullah. Formula ini itulah ma yang mengajak akan kita kepadanya ma oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadis alladzi natanawaluhu bil bahti dalam hadis yang kita ambil akannya hadis untuk dibahas. Nah itulah dalam hadis inilah Rasulullah sedang mengajak kita untuk tadi itu berbuat baik dengan tamu, dengan tetangga, dengan siapapun. Jumlah ini itulah ma yang telah mengajak akan kita di atasnya ma oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil hadis di dalam hadis yang natana waluhu yang kita ambil akannya hadis bil bahti untuk dibahas sekarang. Nah, kemudian nah, poin kedua min kamalil imani qaulul khairi wasumtu amma siwa. Sebahagian dari kesempurnaan iman itu berkata baik, wasumtu dan diam amma siwa dari selainnya yang baik. Tanda-tanda iman orang sempurna itu banyak perkataannya baik, kemudian yang nggak baik dia diam dari yang tidak baik. Ya sunnah Rasulullah mengajak akan kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil hadis dalam hadis ini ala a'zami khisalil khairi di atas yang paling besar dari perkara-perkara baik wa anfa'i amalil bari dan kepada yang paling bermanfaat dari amal-amal birri amal kebaikan. Dalam hadis ini Rasulullah mengajak kita untuk melakukan perkara terbaik dan perkara yang paling bermanfaat. Bahwa yubayyinu lana maka dianya Rasulullah itu menjelaskan dianya Rasulullah bagi kita anna min kamalil iman bahwa sungguh sebahagian dari sempurna iman wa tamamil Islam bahwa sebagian dari sempurnanya Islam ayyatakallamal muslimu fi syu'unil lati bahwa berbicara oleh si muslim pada persoalan-persoalan yang ta'udu alaihi yang kembali ianya persoalan di atasnya si muslim bin naf'i dengan bermanfaat fi dunyahu pada dunianya si muslim au akhirati atau akhiratnya si muslim. Nah itulah dia. Rasulullah menjelaskan untuk kita
Tanda-tanda sempurna iman seseorang, sempurna Islam, seorang Muslim itu berbicara pada hal-hal yang hal itu bisa mendatangkan manfaat kepada si Muslim sendiri. Baik manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Wamin sama dan karena itu ta'udu alal mujtama'i bisa'adati wal hana'ah. Dan dari karena itu ta'udu kembali ianya perkara tadi kepada masyarakat dengan kebahagiaan dan kedamaian. Maknanya ucapan-ucapan yang kita keluarkan menenangkan masyarakat, memberi kedamaian, tidak memprovokasi masyarakat. Ya. Nah, ini kitab ini. Nah, begitulah maknanya. Wa ayyal tadhima janiba sumti bahwa menjaga ianya si muslim akan sisi diamnya. Lebih banyak diam. Diam di bagian mana? Fi kulli ma min sya'nihi ayyusabbibal adza. Pada setiap perkara yang sebahagian dari sifatnya perkara itu ayyusabbiba. Bahwa menyebabkan ianya perkara akan aza menyakiti. Au yajlibal fasad atau mendatangkan ianya perkara akan kerusakan. Nah, ayyal tadhima. Menjaga ianya si muslim janibasumti, sisi diam, harus banyak diam, khususnya pada setiap hal yang bisa menyebabkan menyakiti orang lain, yang bisa mendatangkan kerusakan terhadap orang lain. Fayastalzimu ghadabar Rabbi subhanahu wa ta'ala wa sakhati. Maka mendapatkan ia akan marahnya Tuhan subhanahu wa ta'ala dan ghadab. Ghadab marah, sakhat juga marah. Maka mendapati ia akan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala wa sakhatahu dan bencinya Allah. Nah, kalau kita melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain menderita, menyebabkan kerusakan, ketika itu kita akan mendapatkan marah Allah. Orang yang sudah dimarahi Allah tempatnya neraka. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Farawa Ahmadu fi musnadih meriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. An Anasin radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu an. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomahlah oleh iman seorang hamba hingga istiqomahlah hatinya. Tidak akan luruslah iman seorang hamba hingga luruslah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan istiqomahlah hatinya hingga istiqomahlah lidahnya. Artinya lidah itu berpengaruh, kan? Banyak orang tergelincir karena lidah. Banyak leher putus karena lidah. Salah ucap. Banyak orang malu juga karena lidahnya. Wa akhrajat Tabrani wa aidan mengeluarkan oleh Tabrani juga min hadis Anas dari hadis Anas radhiyallahu an. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Nabi berkata, la yablughu 'abdun haqiqatal iman. Tidak sampailah oleh seorang hamba akan hakikat iman hatta yakhzuna min lisanih hingga menahan ia dari lidahnya. Ayyum sikahu an ba'dil kalam hingga menahan ia akannya lidah dari sebahagian ucapan. Seorang hamba tidak akan sampai kepada puncak hakikat iman hingga dia menyimpan dari lidahnya. Karena menyimpan ia dari lidahnya, menahan ia akannya lidah dari sebahagian kalam. Tentunya kalam yang tidak penting. Bahwa alladzi la khaira fi, dianya kalam yang dimaksud itu alladzi yang tidak ada kebaikan padanya. Alladzi diam dari hal-hal yang tidak penting. Ini masih berkaitan dengan hadis sebelumnya ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian tanda kebagusan Islam seseorang meninggalkan hal yang tidak penting. Ngomongin hal-hal yang tidak ada manfaat. Yang ketiga al-khawdu fil kalami sababul halak. Menyelam dalam kalam, menyelam dalam pembicaraan itu sebab kehancuran. Mana menyelam dalam kalam banyak omong. Apalagi yang kita omongkan itu hal yang tidak penting, bukan urusan kita. Itu bisa menyebabkan kita binasa. Al-khawdu fil kalami sababul halak. Menyelam dalam pembicaraan itu sebab kebinasaan. Wasaunul lisani tariqun najah. Menjaga lidah itu jalan selamat. Jalan selamat. Qad marra bika dan sungguh telah lalulah bika dengan dirimu qauluhu oleh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kan kita udah ngaji hadis Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.
Sebahagian dari tanda kebagusan Islam seseorang itu meninggalkannya dia sesuatu yang tidak penting. Nah, ini masih berkaitan dengan hadis nomor 15 ini. Wa anal kalama fima la ya'ni qad yakunu sababan li ihbatil amal wal hirmani minal jannah. Kalau sungguh berbicara pada sesuatu yang tidak penting ya, itu kadang-kadang ada ianya pembicaraan tadi menyebabkan bagi terhapusnya amal, menyebabkan bagi diharamkan dari sorga. Ini kan sepele kan? Kita mengira setiap ucapan yang kita keluarkan itu sepele. Padahal nggak ada yang sepele. Kadang ada satu kata buruk kita menyebabkan orang jadi bunuh diri, menyebabkan orang jadi gagal, jadi kurang semangat. Begitu juga sebaliknya. Ada ucapan-ucapan kita cuma satu, tapi bisa mengangkat, bisa membuat orang lain semangat. Yang tadinya udah loyo, hidupnya jadi semangat lagi. Itu luar, luar biasa faedahnya. Makanya penting kata-kata baik. Andum kaidin, Tengku Teku Azhari kaidin. Ya. Dan bahwasanya kalam pada sesuatu yang tidak penting. Ya kadang-kadang jadi ianya kalam menjadi sebab bagi terhapusnya amal. Oleh hirmani jadi sebab bagi diharamkan dari masuk surga. Itu gara-gara ucapan kita yang satu potong. Semua perkataan kita ada pertanggungjawab. Fa'alal muslimi idza arada ayyatakallam. Maka kepada si muslim, wajib kepada si muslim idza arada. Apabila bermaksud ia ayyatakallama bahwa berbicara ia ayyufakkira qabla ayyatakallama. Bahwa berpikir ia sebelum berbicara. Ya, sebelum berbicara kita harus mikir dulu. Apakah ucapan kita bermanfaat atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Ayu Musrifah. Kitab Al-Wafi. Syarah Matan Arba'in. Izin gura jika tamu menolak hidangan yang kita suguhkan. Apakah kita harus tetap menghidangkan? Ya, kalau tamu menolak, ya kita kasih yang lain mungkin yang nggak suka itu. Nah, tapi aturannya tamu nggak boleh menolak kan. Kalau dia menolak mungkin dia benar-benar nggak boleh makan. Hmm, boleh kita tukar ya nggak apa-apa kan. Apalagi tamu udah dekat sama kita. Kita boleh nanya. Pengen air putih atau kopi? Ya, gitu. Masya Allah harus titik dulu nanti habis duhur kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah duhur di sini. Di Bekasi sudah ada. Di Aceh pasti setengah jam lagi. Di Jambi juga setengah jam lagi. Di Aceh, Luntuan, di Bayu. Dino tinggal di Bekasi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi